Ini sudah mulai live lagi. Tadi mohon maaf karena waktunya tadi sudah mau dekat waktu selesai. Nah, oke, alhamdulillah sudah bergabung. Oke, mungkin Pak Kosim bisa langsung ini bergabung ya. Oke, ya kita tunggu sebentar. Ya, alhamdulillah sudah mulai bergabung ya Pak Kosim ya. Ya, Pak Kosim. Oke, Ini untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak Kosim. Jadi ada filosofi batas anak itu 18 tahun. Kenapa ya Pak ya? Filosofi yang tadi mungkin ada mengenai apa sih pengertian dari anak, dan ternyata ada penjelasan mengenai 18 tahun termasuk yang ada dari kandungan sampai dia usia 18 tahun gitu. Nah, itu ditanyakan kenapa ya Pak, filosofinya seperti apa. Kemudian sedangkan dalam Islam misalnya batas anak sudah balik, tandanya organ reproduksinya sudah matang dan akalnya juga. Jadi sempat jadi polemik hukum tidak ya Pak, di tengah tren pergaulan remaja oke. gitu Pak. Ya, mungkin nanti dibantu Mbak Nia kali ya. Oh iya, siapa? Ini dari Karena gini, Ibu Um apa ya? RNY. Agak sulit juga ini. ya, Saya banyak. oke. Batasan itu kita dapat di dalam eh, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi karena saya sebagai Kabid Perlindungan Anak, saya melihatnya dari situ. Kalau kenapa-kenapanya itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail, nanti dibantu Mbak Nia. Yang jelas Oh iya. secara regulasi, secara aturan itu termaktub di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasti ada kajian-kajian kenapa itu umur di bawah 18 tahun itu termasuk masih anak, ya. Iya. Memang mungkin ada di dalam Islam, bahkan di dalam undang-undang perkawinan itu boleh nikah umur 16 tahun sebelum ada apa, ada perubahan ini, ya. Ada kajian-kajian. Jadi kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, itu harus anak, dikatakan anak itu masih di bawah 18 tahun. Kenapa masalah itu? Pasti ada kajian-kajian terkait dengan perkembangan psikisnya itu belum matang, kemudian dari sisi fisiknya itu masih tergantung kepada orang tua untuk pemenuhan makannya dan sebagainya. Itu kita menurut undang-undang masih 18 tahun. Mungkin ditambahin oleh Mbak Nia dari sisi psikolog. Kenapa ini? Oh iya. Kalau saya dari Sebenarnya regulasinya. regulasi ya Pak ya. Ya sebenarnya kan kalau dalam ilmu pengetahuan perkembangan anak sendiri, memang kenapa diambil usia 18 tahun, tapi sekarang udah nggak 18 tahun ya Pak ya. Karena semakin berkembangnya zaman, akhirnya banyak di usia 20 tahun pun sekarang menjadi eh, Anak. masih disebut remaja, tapi remaja akhir. Bahkan di BKKBN sendiri sampai usia 24 kalau nggak salah saya. Itu usia Yang perkawinan penyebelum itu kalau menikah enggak salah. perkawinan ya. Ya, oh Ya, ya, maaf ya. saya ralat. Sehingga sampai 20 tahun pun masih dianggap usia remaja akhir. Kenapa? Karena dari kematangan emosionalnya, kadang di usia remaja masih tahapan mencari jati diri. Nah, tahapan mencari jati Ya. diri ini kadang apa ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor biologisnya. Biologisnya seperti apa? Hormonalnya bisa naik turun sehingga mempengaruhi ya reproduksinya, walaupun sudah matang, akan tetapi itu juga kalau dilakukan misalnya free sex itu juga tidak aman gitu, karena perlu selain itu akalnya iya matang, tapi seringkali beberapa yang kenyataannya remaja sekarang sulit bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kadang yang benar itu dianggap salah, yang salah itu dianggap benar. Contoh beberapa kasus seperti pornografi itu banyak sekali diakses oleh usia-usia remaja. Karena kenapa? Ya ini dipengaruhi juga oleh pengasuhan orang tua. Sebelumnya apakah sudah mempersiapkan anak pada saat dia sudah memasuki balik. Contoh kalau anak laki-laki ditandai dengan usia balik kalau dalam Islam
mimpi basah kalau perempuan pada saat dia sudah haid. Nah ini didampingi nggak, diberikan pengetahuan-pengetahuan nggak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, batasannya sejauh mana. Nah ini seringkali bagi orang tua, sudahlah biarin aja nanti dia tahu sendiri. Nah ini akhirnya dampaknya eh, dalam pengambilan keputusan, ini remaja juga seringkali masih mengalami kebingungan, sehingga yang menguatkan apa ya, lingkungan yang interaksinya, misalnya sama temannya, menurut temannya udah nggak apa-apa nonton bokep sekali aja, akhirnya ikutan nonton pornografi seperti itu. Bahkan kadang ada rasa-rasa penasaran, kalau belum terjawab sebenarnya kalau udah sekali nonton itu jadi bukan penasaran lagi, akan ketagihan mengikuti terus menerus, walaupun mereka paham sekali itu tidak benar, hanya saja mengikuti hasrat. Dan itu juga dipengaruhi oleh biologisnya, hormon-hormonalnya masih belum stabil. Dan itu juga sudah di ini ya, maksudnya dari beberapa penelitian, nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama seperti itu. Nah itu juga yang mempengaruhi kenapa akhirnya filosofi batas anak itu di usia 18 tahun kalau kita mengikuti keilmuan perkembangan anak. Jadi seperti itu Pak. Oke. Oke Makasih Pak. Mbak Nia ditambahin ya. Oh iya, sama-sama Pak. Nah, ini Pak, tadi yang Ibu Nurlinda ternyata memberikan tanggapan, dia mengalami dilemakan ya Pak, karena orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik pada anak, menjaga mereka, tapi di sisi lain mereka juga harus mencari nafkah. Nah, itu gimana Pak? Yang tadi yang berkelanjutan dari pertanyaan yang pertama, Pak, hak anak itu nggak terpenuhi karena tadi beberapa faktor gitu kan ya Pak, dari klaster pendidikan, banyak anak yang tidak sekolah, diperkerjakan, banyak anak juga dari segi kesehatan gizinya juga belum baik, dan dari segi-segi yang lainnya termasuk yang pengasuhan alternatif, sehingga ini juga kan memberikan pengaruh. Namun Bu Nurlinda memberikan tanggapan, nah ini dia menjadi dilema gitu Pak ya, karena semua orang tua saya yakin pasti pengen memberikan yang terbaik, namun ada apa ya, rasa kekhawatiran yang lainnya, mereka juga harus mencari nafkah. Jadi karena mencari nafkah sehingga beberapa hak anak jadi nggak terpenuhi, mungkin seperti itu. Gimana? Ya, memang di dalam perlindungan anak, dalam pemenuhan hak-hak anak, memang banyak faktor-faktor, alasan-alasan yang menjadi penyebabnya. Ya, ada penyebab karena masalah pendidikan dari orang tua yang tidak masih rendah, kemudian ada faktor ekonomi, ada faktor kebijakan pemerintah misalnya yang tidak pro anak, kemudian ada masihasi atau persepsi dari masyarakat lingkungannya yang tidak mendukung. Jadi banyak faktor-faktor bagaimana perlindungan anak ini bisa berjalan dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan hak-hak anak itu tidak terpenuhi. Yang Ibu sebut adalah salah satu faktornya adalah karena keadaan ekonomi orang tua. Inilah yang menjadi persoalan memang. Makanya Balikpapan itu masih Nindya pun itu masih kurus gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa mengentaskan perekonomian orang tua dari miskin menjadi tidak miskin lagi. Jadi kalau berbicara masalah pengentasan anak, perlindungan anak itu banyak terkait dengan hal lain gitu ya. Baik itu penyadaran dari para stakeholder, misalnya bagaimana pendataannya supaya itu bisa akurat orang-orang yang miskin, sehingga program-program yang dilakukan itu tepat sasaran, sehingga yang seharusnya dia terentas, yang dampaknya nanti kepada anaknya bisa terpenuhi hak-haknya. Yang jadi persoalan itu Mbak Nia. Jadi kalau berbicara misalnya ada anak suruh jualan kerupuk misalnya di pintu ATM misalnya, atau di lampu merah misalnya, itu yang pertama kali kita bukan anaknya sebenarnya yang dilakukan penanganan, adalah orang tuanya.
orang tuanya kita kasih pemahaman bagaimana pola asuhnya. Yang kedua, diberi pemahaman bagaimana dia bisa meningkatkan ekonomi keluarganya sehingga tidak lagi menyuruh anaknya yang belum waktunya untuk bekerja, berjualan, saat ini berjualan. Oke, kalau Karena orang sekedar tuanya membantu, bisa kalau terentasa. sekedar membantu itu gimana Pak? Misalnya anaknya tetap sekolah, tapi setelah pulang sekolah dia ingin membantu orang tuanya jualan. Mungkin dalam kondisi ada yang orang tuanya mungkin sakit-sakitan, yang nggak memungkinkan untuk dia bekerja, sehingga meminta bantuan pada anak dan sekarang banyak sekali beberapa kasus yang seperti ini. Itu gimana Ya, Pak? Termasuk juga nggak Pak? di satu sisi kita dalam keadaan darurat anak terpaksa suruh jualan. Tapi dampaknya di sisi lain, dia waktu luangnya untuk bermain, untuk melakukan kreativitas bermain, minat bakatnya bisa eh, tersalurkan, itu terpangkas gitu ya. Oke. Eh, Memang dilema gitu ya. Tapi itulah konsep. Di satu sisi tidak melakukan pemenuhan hak anak, tapi di sisi lain harus eh, apa namanya? Harus membantu orang tua karena keadaan seperti itu. Yang mana yang dipilih gitu ya. Berarti kita belum bisa memenuhi hak anak. Saya kira Oke. itu Mbak Nia ya. Oke, ini ada satu lagi yang nanya, satu lagi Pak terkait dengan hak berekspresi. Mungkin ada di sana ya Pak, ya kelihatan ya Pak ya pertanyaannya ya. Hmm. Satu lagi Pak terkait hak berekspresi pada anak. Ada batasnya nggak ya? Misalnya menjurus pada maaf pornografi, pakaian minim, pilihan orientasi seksual. Apakah itu bagian dari HAM pada anak? Ini tadi yang Ibu Rini ya, yang pernah bertanya kemudian dia menanyakan lagi. Gimana Pak? Ya, yang jelas di dalam melakukan ekspresi lembaganya itu namanya Pusat Kreativitas Anak atau Ruang Bermain Anak. Itu tentunya harus mengikuti norma-norma hukum, norma susila yang ada. Apabila norma susila, norma agama, norma hukum itu dilanggar, kita sebagai orang tua, kita sebagai aparat pemerintah harus melakukan teguran. Itu tidak melanggar HAM. Kita harus meluruskan. Jadi kalau mau berekspresi dia sebagai penari, bertarilah, menarilah dengan pakaian yang sopan. Jangan pakai pakaian yang mengundang eh, apa namanya, Jadi mengumbar pelecehan seksual ya Pak ya? pelecehan. Iya. Mengarah. Nah ini yang nyuruh ini siapa? Anak itu kan meniru sebenarnya. Kalau itu diarahkan, anak itu tidak akan seperti itu. Mungkin dia juga tidak ada yang nyuruh, tapi nonton gitu. Inilah Oke. makanya tadi ada hak mendapatkan informasi yang layak. Iya, iya. Siapa yang bisa membatasi yang layak ini adalah ya semua pihak, dari pihak orang tua, pihak pemerintah harus bisa mendeteksi, bisa memblokir hal-hal yang tidak layak anak supaya anak tidak meniru. Anak itu kan meniru sebenarnya, jadi tidak melanggar HAM sebenarnya Pak, gitu. Oke. Sepanjang itu Terima. memang tidak sesuai dengan koridor yang ada. Dan ini yang perlu kita perhatikan, di dalam melarang anak harus juga melalui standar-standar pengasuhan yang baik. Tegurlah dengan yang baik, bukan menghukum, bahkan memarahi dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Nia bisa nambahkan apa nanti dampaknya. Kalau ditegur, dikasih tahu dengan itu insya Allah anak itu nurut kok. Mungkin gitu Mbak Nia, mungkin ditambahin Benar. secara sisi psikologi. Sebenarnya tadi kan juga sudah dijelaskan ya Pak ya, untuk perlindungan khusus termasuk anak yang menjadi korban dari pornografi sendiri termasuk Iya, nggak tepat juga untuk melakukan ekspresi ya, dan termasuk orientasi seksual, dan ini juga sudah dijelaskan karena nanti akan mengalami kesulitan, kebingungan juga saat dia masuk ke lingkungan untuk melakukan interaksi, akan terjadi bully dan lain-lainnya seandainya pilihan-pilihan itu dilakukan. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya tambahkan. Iya Pak, sekali satu lagi oke. Pak, kira-kira Pak boleh sharing nggak Pak mengenai sekarang kan Balikpapan ini sudah menjadi uh, baru mau menuju kota layak anak Kepala yang walaupun masih pada taraf Nindya.
kira-kira apa yang sudah dilakukan DP3 AKB untuk Kota Balikpapan, nggak hanya dari DP3 AKB, mungkin semuanya untuk Kota Balikpapan, Baik. berdasarkan prestasi yang sudah didapatkan ini, Pak. Jadi di dalam bagaimana kita memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus anak, yang nantinya bagaimana kita menuju bahwa kota ini menjadi kota layak anak, ada beberapa elemen yang harus berperan. Yang pertama itu adalah keluarga atau masyarakat. Ya, jadi individu dari keluarga itu. Yang kedua adalah dunia usaha. Dunia usaha di Balikpapan alhamdulillah sudah terbentuk namanya APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak. Ini ada di Balikpapan, tahun 2019 sudah terbentuk. Alhamdulillah sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan bertambah terus kegiatannya, yang sampai bagaimana pemenuhan hak anak sampai berekspresinya bisa difasilitasi dan sebagainya. Jadi dunia usaha. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah, keluarga, lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat ini adalah kelompok-kelompok masyarakat ya, baik itu kelompok di RT, kemudian ada pemerhati anak, itu lembaga masyarakat. Tadi masyarakat, lembaga masyarakat, kemudian pemerintah. Pemerintah baik secara personnya ya, pejabatnya itu harus paham tentang perlindungan anak, konvensi anak harus paham. Sehingga kebijakannya itu benar-benar memperhatikan dalam perspektif anak. Ini lembaga masyarakat, pemerintah. Kemudian dunia usaha seperti yang saya sebut tadi. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah media massa. Media massa itu bagaimana dia bisa memberikan spirit kepada masyarakat, baik itu televisi, radio, koran, medsos ya, medsos seperti gini, itu benar-benar mendukung bagaimana pemenuhan hak anak itu bisa terpenuhi. Saya sangat senang sekali begitu ada anak misalnya terlantar, beritanya langsung tersebar sehingga banyak orang bisa langsung melakukan kegiatan. Jangan pula malah memberikan suatu informasi yang sifatnya justru merangsang anak itu membuat sesuatu yang menyimpang. Nah, ini perannya dunia media massa. Jadi lima itu yang harus kita pacu, Mbak Nia. Masyarakat sendiri, di dalamnya ada keluarga, kemudian lembaga yang berbentuk kumpulan orang, kemudian pemerintahnya sendiri harus paham. Pemerintah itu kan macam-macam itu, yang bagian lingkungan hidup, bagian pembangunan infrastruktur, bagian sosialnya. Ini harus paham semua ini tentang perlindungan anak. Kemudian dunia usahanya, pengusahanya harus yang pro anak, kemudian yang kelima adalah media massa. Ya kira itu Mbak Nia, harus kita pacu. Iya. Walaupun sebenarnya masih banyak ya kekurangannya, tapi dengan kekurangan itu juga kita belajar ya, berproses memperbaiki perlahan-lahan, karena nggak ada yang instan ya Pak. Itu juga butuh usaha untuk membangun, dimulai dari keluarga ya Pak, untuk menjadi sebuah kota layak anak itu kan dimulai dari keluarga dulu nih, di masing-masing keluarga, karena itu semua menentukan. Semuanya menuntut pemerintah yang harus bertanggung jawab, maka ini juga sulit akan mengcover semuanya kan ya Pak ya, karena keterbatasan SDM itu sendiri. Maka dimulailah dari keluarga sendiri, bangun hubungan yang baik, yang harmonis dengan anggota keluarga. Itu juga dimulai dari pengasuhan yang tepat kepada anak, sehingga kita dapat meminimalisir yang namanya muncul masalah-masalah, sehingga kalau sudah ditekan permasalahan itu perlindungan anak juga akhirnya terjamin gitu Pak. Betul Mbak Nia, betul. Gimana? Ya, dilanjut mungkin itu lagi aja ya Pak. Mungkin itu aja Pak yang sudah tadi Bapak bagikan, informasinya banyak sekali dan tentunya bermanfaat. Dan alhamdulillah tadi sudah ada 3 orang penanya, termasuk tadi
salah satunya ada Mbak Dian juga tadi memberikan tanggapan mengenai hak anak, perlindungan anak, kemudian dari Pak Kosin juga sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ya, semoga terpuaskan, tapi memang akan ada yang nggak terpuaskan, tapi ini juga keterbatasan waktu. Kalau mau ada yang diskusi atau sharing masalah perlindungan anak boleh ke DP3AKB atau via, karena kondisi seperti ini lebih baik via seperti ini juga bisa ya Pak ya, via online melalui WhatsApp gitu ya Pak ya, atau mengundang Bapak Ya, sendiri juga gak apa-apa ya Pak ya, kalau seandainya ada nih dari lingkungan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan anak, baiknya seperti apa sih peran orang tua itu sendiri, peran masyarakat itu sendiri gitu Pak. ya. Mungkin itu aja ya Pak ya, dan selamat untuk 3 orang tadi yang sudah memberikan pertanyaan, tanggapan, mendapatkan souvenir berupa buku Bina Diri Anak Berkebutuhan Khusus Bersumber Daya Masyarakat. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada 3 orang ya namanya yang beruntung itu mendapatkan souvenir ini. Kalau tadi bertanya Nurlinda, Zaidan, dan Ibu Rini. Jadi nanti silakan DM ke Puspaga dan nanti akan kami berikan kontak untuk menghubungi kami mengambil souvenirnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kosim atas kesempatan Terima kasih. waktunya, Mohon maaf. sudah Mohon mau maaf kalau ada sharing ya Pak. kekeliruan. Ya, Enggak Pak. mohon maaf kalau ada kekeliruan ya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat, enggak hanya untuk kita yang ada di sini aja, tapi semua masyarakat harapannya ini juga memberikan pengaruh walaupun sedikit, paling enggak ada, karena perubahan itu dimulai dari yang kecil sehingga dengan yang kecil memberikan dampak yang besar. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq Amin. Terima walhidayah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.